Halo Sobat PKW yang ada di rumah, balik lagi di podcast Pokarlam, podcast Mekar Ulam. Hari ini Empo udah ada di cabang Kendari bersama dengan salah satu AO yang ada di kota Kendari nih. Nyok, kita nonton Pokarlah. Nyok. Halo Mbak. Hai. Namanya siapa Mbak? Devi Sri Susanti. Devi Sri Susanti. Iya. Dipanggilnya Mbak? Devi. Mbak Devi. Mbak Devi hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mbak ya? Sehat. Tadi kesini perjalanannya jauh atau gimana Mbak? Ya jauh. Jauh ya? Ya. Dari mana Mbak? Dari unit Angata. Tangata. Angata. Angata. Ya. Dari unit Angata. Itu berapa lama dari sini Mbak? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Berarti Mbak pulang perginya asli di sini atau gimana Mbak? Di sini kos, tapi unitnya di Angata, di Korea Selatan. Oh, di sini ngekos. Mbak Devi aslinya orang Kendari atau merantau? Saya aslinya Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Jadi merantau. Dari mana Mbak? Dari Sulawesi Barat merantau di Kendari. Sulawesi Barat di mana? Di Kabupaten Mamasa. Oh, jauh ya Mbak ya? Jauh. Kenapa merantau ke Kendari Mbak? Karena sebelum kalau di Mamasa kan kurang lapangan kerja, jadi lebih memilih untuk merantau. Mbak dulu sekolahnya backgroundnya emang akuntansi kah atau? Sebelumnya itu bukan backgroundnya akuntansi, karena kita SMA, jadi Emang umum suka? lah. Suka Mbak, tapi Iya, suka. akuntansi Iya, dulu. suka. Kenapa Mbak memutuskan kerja jadi AO di PNM? Karena kalau di PNM kan memang juga BUMN. Iya, BUMN. Terus kalau alasannya memilih jadi account officer itu karena memang saya lebih suka untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Oh iya, orang ketemu banyak. nasabah tiap Iya. hari ya Mbak ya. Yang beda-beda nih karakternya. Pertama kali jadi AO itu gimana Mbak? Pertama kali jadi AO itu perasaannya kayak kaget juga karena jam kerjanya yang kadang kita harus menagih sampai sore hari, bertemu dengan macam-macam karakter nasabah, dengan cuaca juga yang kadang kurang bersahabat. Berarti Mbak pindah merantau sejak jadi AO atau sebelumnya emang udah di sini? Sebelumnya memang di sini. Oh, udah di sini dari Iya. kapan Mbak? Dari tahun 2018. Oh, Tamat dari- SMA langsung ke Kendari. Oh, berarti sebelumnya kerja di mana Mbak? Sebelumnya itu saya kerja di SPBU. Oh, di SPBU. Iya. Baru mendaftarlah menjadi AO. Iya. Udah berapa lama Mbak jadi AO? Saya jadi AO itu sudah 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan, berarti udah hampir 2 2 tahun. Waduh, biasanya nih jadi AO tuh kan turnovernya paling tinggi ya Mbak. Biasanya tuh banyak yang suka ngeluh, banyak yang capek. Mbak sendiri gimana Mbak selama jadi AO? Ya, Keluh kesahnya. kalau jadi AO memang capek karena nasabah-nasabah juga yang kadang bermasalah di lapang. Jadi pernah sampai ada masalah yang kayak pengen keluar aja gitu atau belum sampai sekarang gimana Mbak? Sering. Sering, Iya, sering. pengen Iya, resign ya Mbak. iya. Tapi kenapa Mbak sampai sekarang masih bertahan? Alasannya tetap bertahan itu karena tuntutan ekonomi juga untuk membantu keluarga. Oh Mbak berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Nomor 1? Iya. Paling tua ya? Iya. Berarti Mbak emang generasi sandwich kah yang harus membiayai keluarga juga atau gimana? Kalau untuk biaya keluarga itu sebenarnya bukan tuntutan, tapi karena sudah bisa membantu orang tua jadi lebih milih untuk Bantu ya, Iya. berarti setiap bulan tuh ngirim buat Iya. orang tua di rumah, Iya. buat adik-adik. Adik-adik berarti masih sekolah Mbak? masih sekolah. Yang paling kecil umur berapa tuh Mbak? 12 tahun. Masih kecil banget ya, berarti masih SMP gitu SMP. ya? SMP. Wah. Udah selama 1 tahun 7 bulan jadi AO, apa aja sih Mbak kekurangan kelebihannya? Kalau kekurangan dan kelebihannya itu banyak. Kalau kelebihannya itu kan saya sudah dapat pengalaman baru. Terus kekurangannya itu terkadang belum mencapai target.
Oh, berarti kadang suka terkendala karena Iya. harus ngejar target Iya, ya target. Mbak. Kalau lagi kayak gitu biasanya Mbak ngapain nih Mbak? Menghadapi masalahnya tuh Mbak melakukan apa gitu? Kalau cara menyelesaikan masalahnya itu saya bawa santai saja, cerita ke teman supaya ada masukan-masukan begitu Mbak. Teman-teman di unit, unit ya deket semua Mbak? dekat. Enak ya kerjanya berarti? Enak, mantap Mbak. Kenapa sih Mbak Mbak memilih menjadi AO, motivasinya tuh apa Mbak? Karena itu saya lebih suka dengan orang-orang baru, berada di antara orang banyak, bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu Mbak. Berarti Mbak suka ketemu nasabah, deket ya sama nasabah-nasabah Iya, Mbak ya? iya. Kayak di hadapan kita nih udah ada nih produk nasabah nih Mbak. Boleh Mbak disebutin ini apa ya? Ini kacang mete Kentucky dari Bu Agustina unit Abeli. Oh, dari Ibu Agustina nih, Iya. namanya Rafina Mete Kentucky. Boleh kita coba ya Mbak? Oh, dia emang kayak konsepnya kayak ayam goreng gitu ya Mbak ya? Iya. Nih, Sobat PKU bisa lihat ini tepung kacang mete ditaburi tepung gitu, dibaluti tepung. Kita coba ya Mbak? Boleh Mbak? Tuh. Ini enak sih. Buat nyemil-nyemil sore ini enak banget Mbak. Kalau tagline-nya gurihnya dapat, renyahnya apalagi rasanya bikin lagi. Bener sih. Gimana Mbak? Rasanya gurih, renyah. Well. Ini buat sobat PKU yang mau pesen kacang mete Kentucky Rafina, langsung aja di nomor bawah ini ya Mbak. Terus ini ada lagi nih wadah tisu dari kain tenun. Iya, kain tenun asli Tolaki. Ini dari Ibu Astuti unit Kolaka. Kolaka. Wah, keren banget nih Mbak, ini motifnya bagus banget. Ini kayak yang ada di taplak meja dan di belakang kita nih asli dari nasabah kita ya Mbak ya? Iya. Cakep banget. Oke. Mbak Devi, selain jadi AO ada kerjaan lain nggak Mbak sehari-harinya? Kerjaan lain tuh menjual pulsa. Oh, jualan Iya, pulsa jual juga, pulsa. jualan pulsa. Itu sistemnya kayak gimana Mbak? Kalau saya sekarang menjual lewat online, Lewat online, Iya. dari Instagram gitu, lewat WA. WhatsApp Iya, ya, sama WhatsApp. teman-teman Iya. gitu. Banyak nggak sih Mbak pembelinya setiap hari? Lumayan bisa membantu juga. Lumayan buat jadi simpenan Iya, gitu ya simpenan. Mbak. Tapi biasanya kalau jual pulsa itu sering di kasbon gitu nggak sih Mbak? Kadang kasbon. Kadang kasbon ya. Karena tanggal tua. Tanggal tuh Tanggal tua jadi harus kasbon. bayarnya nanti waktu Iya, gajian biasanya. setelah gajian. Tapi masih bisa ya Mbak? Bisa. Masih bisa sambil kerja, sambil jualan pulsa. Itu Mbak jualan pulsa dari kapan? Dari tahun 2019 sebelum jadi AO. Oh, dari sebelum jadi AO udah Iya. jualan pulsa. Baru habis itu jadi AO masih jualan pulsa. Masih. Selama jadi AO Mbak ada nggak sih cerita-cerita seru apa atau cerita lucu atau cerita horor mungkin? Boleh dong Mbak diceritain. Mungkin cerita tentang nasabah yang bermasalah sih di iya. lapang. Kadang itu nasabah kabur, ada yang masih ada di dalam rumah tapi pintu di depan sudah terkunci, tergembok. Nah, Padahal itu di dalam. iya, ada nasabahnya di dalam rumah. Tapi ujung-ujungnya dia keluar juga Keluar. dan ini ya bayar cicilannya ya Mbak ya. Mbak Devi, selain karena faktor ekonomi apa sih Mbak yang bikin Mbak bertahan menjadi AO sampai sekarang? Alasan saya tetap bertahan di PNM itu karena jenjang karirnya. Saya ingin mendapat jenjang karir yang lebih baik lagi. Oh, pengen berkarya Iya, ya Mbak? berkarir. Pengen jadi pincak nggak Mbak? Ya bisa. Pengen ya jadi pinca nanti, jadi pinca Kendari. Iya, Pinca Kendari. Menggantikan Pak Salim mungkin. Berarti selama 1 tahun 7 bulan ini keluarga Mbak di rumah kayak gimana Mbak? Pernah homesick nggak, pengen pulang gitu, kangen orang rumah? Kalau kangen orang rumah sih sering. Sering. Iya. Tapi karena tuntutan pekerjaan juga yang tetap harus di sini, jadi nanti pulangnya itu setelah libur.
Kapan biasanya Mbak pulang? Di bulan April. Bulan April itu kan Lebaran, baru ada libur. Pas Lebaran ya Iya, baru pas pulang. Lebaran. Adik-adik suka nelfonin nggak Mbak? Aduh kangen nih sama kakak gitu. Ya kangen karena kan LDR lah. Iya LDR semua. Mbaknya punya pacar nggak nih Mbak? Punya Punya di mana Mbak? di sini. Di sini. Oh Iya. nggak LDR ya? Nggak. Sama pacarnya ya. Oh pacarnya ini juga kah? Di PNM juga atau gimana Mbak? Tidak di apa? Kantor GNT, lain? ya. Oh, oke. Udah berapa lama Mbak pacaran? 3 tahun. Wah udah lama juga nih. 3 tahun berarti sebelum jadi AO Ya, ya Mbak? sebelum ya? jadi AO. Dari sebelum. Oh pernah nggak sih Mbak selama jadi AO kayak sibuk kan pasti jadi AO kan? Itu pacarnya Mbak kayak bete gitu. Ah kerja terus nih. Gimana? Mungkin ada perasaan seperti itu tapi memahami karena memahami. pekerjaannya seperti itu. Tapi pernah nggak berantem gara-gara banyak kerja terus atau sebaliknya gitu? Belum sih. Belum ya? Iya. Jadi aman-aman aja Iya, masih ya Mbak ya? Mbak berarti di unit apa tadi Angata? Unit Di Angata. unit Angata itu gimana Mbak kondisi PKM-nya setiap hari yang harus Mbak laluin itu kayak gimana? Kalau di unit Angata itu rutenya jauh. Jauh-jauh ya? Iya, jauh. Perjalanan itu 1 jam lebih ke Oh, setiap Kendari. PKM? Iya, setiap PKM. 1 jam lebih itu jalanannya mulus? Jalannya itu rusak. Oh rusak? Iya. Rusak semua? Iya, berdebu. Berdebu, waduh. Berarti setiap hari Mbak dari kosan ke PKM tuh 1 jam? 1 jam. Berapa PKM Mbak yang jalannya kayak gitu? Ada 20 kelompok. 20 kelompok. Iya. Berarti sehari bisa berapa Mbak? 7 kelompok. 7 kelompok ya sehari Iya. PKM. Wah, keren banget. Pasti capek banget ya Mbak ya? Capek. Mbak selain kerja terus suka olahraga nggak? Atau apa biasanya kalau libur? Olahraga sih jarang ya. Jarang ya? Iya. Biasanya apa Mbak? Buat refreshingnya ngapain Mbak? Jalan-jalan kalau libur di hari Sabtu. Oh jalan-jalannya Iya. kemana nih? Ke pantai. Ke pantai sama temen-temen ya. Wah, Mbak buat AO-AO lain nih yang ada di seluruh Indonesia ada pesan-pesan nggak Mbak? Pesan-pesannya itu tetap semangat meskipun menghadapi nasabah yang karakternya berbeda, tapi kita harus tetap semangat demi jenjang karir yang lebih baik. Bener, karena jenjang karir di PNM itu ada banget ya Mbak ya. Bisa banget kita berkarir sampai tinggi di PNM, gak memandang kita dari AO kah, dari mana kah, pasti bisa gitu ya Mbak ya. Mantap banget. Sekian dulu bincang-bincang Empok sama Mbak Devi hari ini. Sampai ketemu di podcast Empok Carla selanjutnya. Nyok kita nonton Empok Carla. Nyok. Dadah.